Selamat Kecamatan Paku Haji ini sangat dirugikan Pak, karena ini sudah membuat kegaduhan Pak. Sementara masyarakat Desa Keramat, Paku Haji, Kalibaru, Pohon, Sukawali itu sementara tidak ada yang menjadi korban. Kok ini orang luar daerah demo di sini? Kenapa nggak ke DPR atau pemerintah pusat? Kalau memang ini ada penolakan atau segala macam. Jadi jangan adu domba kami bawa isu sara, ras. Ini nggak benar. Kita sebagai tokoh pemuda di sini merasa keberatan. Desa kita ini dijadikan tempat orasi, demo, apalagi mereka menggunakan fasilitas masjid yang pada waktu itu rencananya mau di Masjid Al-Arjiban kalau nggak salah. Ini kita keberatan Pak. Di sini kita hadir menghadang masa aksi itu tujuannya untuk kondusivitas. Di sini kita tidak membela Agung Sedayu, tapi kita lebih mementingkan keamanan. Pecah belah. Kalau sampai masyarakat kita pecah belah, siapa yang rugi? Hanya karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Said Didu adalah aktor dari balik semua ini. Teman-teman semua di sini dianggap premanisme. Apakah teman-teman preman? Apakah teman-teman warga pendatang? Semuanya warga pribumi Pak. Melainkan mereka yang datang ke sini itu pendatang semua. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kronjo. Sementara objek PSN dan PIK 2 itu adanya di Desa Pohon. Terus yang jadi masalah tuh apa? Dampak untuk mereka tuh apa? Dan ini yang patut kita pertanyakan. Mungkin menurut saya agenda hari ini tuh kita lebih mengedepankan keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kecamatan Paku Haji, Desa Keramat, Pohon, Kalibaru, dan sebagainya. Tapi alasan dari mereka sendiri sudah bertemu dari pihak warga sini apa katanya? Tadi ketika ada ibu-ibu orasi, saya tanya, dia sambil bawa baleho, jangan rampas tanah kami. Saya tanya, ibu dari mana? Saya dari Jakarta. Ibu punya tanah di sini apa di mana? Dia nggak mau jawab. Kalau memang ibu punya tanah di sini berhasil dirampas, ayo mana buktinya, tanahnya yang mana? Benar nggak Pak? Kita butuh fakta, bukan narasi-narasi yang memojokkan PIK 2. Desa kita dulu sangat tertinggal, sumber daya manusianya sangat tertinggal. Ketika desa kita ini dimasuki investor, artinya di sini kita tercipta lapangan pekerjaan Pak, buat masyarakat setempat. Dan perlu kita garis bawahi, di sini banyak narasi bahwa PT Agung Sedayu membeli tanah 10.000. Itu saya luruskan. Saya tidak punya kepentingan dengan Agung Sedayu, saya pun tidak punya kepentingan dengan Said Didu. Bukan dibeli Pak, melainkan diberikan uang kerohiman. Itu pun bukan tanah milik Pak, melainkan tanah perhutani yang dikelola oleh pihak swasta untuk dijadikan tempat wisata religius, kebun binatang, dan ada sarana olahraga dan masjid agung. Apa itu salah? Sejauh ini menurut saya pemerintah era Jokowi upayanya sangat bagus Pak. Kenapa proyek ini dikerjakan dengan swasta? Mungkin kalau proyek ini dikerjakan oleh pemerintah, kita bisa lihatlah Pak, oknum-oknum pejabat kita pasti akan mangkrak Pak. Dengan anggaran 41 T, mungkin di bawah itu bisa dikelola, di bawah itu banyak sunat menyunat. Makanya saya lebih senang Pak, proyek PSN ini diserahkan ke swasta. Artinya tidak ada oknum-oknum celah untuk korupsi di situ Pak. Kita lebih setuju. Betul nggak teman-teman? Betul. Jadi agenda hari ini tuh kita mohon kepada teman-teman, kita jangan mau terprovokasi, kita jangan mau terpecah belah oleh orang-orang yang punya mendustai apa maunya rakyat. Tahu? Rakyat 70%, 80% mereka menolak PIK 2 karena itu akan mengganggu kehidupan mereka sehari-hari. Sudah tahu, laut diuruk, mereka harus mutar. Kemudian kali diuruk. Kemudian satu lagi, tembok tinggi. Itu untuk memisahkan antara di mana rakyat jelata yaitu pribumi dan untuk rakyat yang eksekutif yaitu Cina-Cina daratan. Apakah sekarang saya bertanya, apakah rakyat Indonesia rela? Ini bukan persoalan rakyat Banten, tapi ini adalah persoalan Indonesia karena ini sudah ada di Rempang, mulai di Dumai, kemudian
kemudian di Surabaya. Mau kapan lagi? Anda dari mana? Mungkin Anda sekarang bisa senang-senang aja, tapi suatu waktu nanti tanah Anda akan diambil oleh para sialan-sialan itu, Cina-Cina sialan, Aguan CS, Tommy Winata, dan Antoni Salim. Saya selain turun di jalan, saya juga melalui hukum, melalui sidang. Saya adalah prinsipal pertama yang menggugat Aguan, ya, untuk membayar ganti rugi terhadap rakyat dan membatalkan PIK 2. Karena memang PIK 2 itu sudah menyalahi aturan. Menteri aja sudah bilang seperti itu. Memang ganti ruginya seperti apa sih, Bu? Ganti ruginya 5.000, 50.000, ada yang 30.000. Tapi sekarang gini, masalahnya bukan harga, Mas. Negara kita yang sekarang kita berdiri adalah hasil dari perjuangan nenek moyang kita. Banten punya pahlawan kan? Siapa pahlawannya? Tirtayasa, Sultan Tirtayasa. Apakah beliau tidak menangis pada saat kami rakyatnya itu menyerahkan begitu saja? Kemudian dengan ganti rugi yang seadanya, mau kemana mereka hidup? Kebanyakan rakyat Banten adalah nelayan. Apakah mereka bisa hidup di gunung? Tidak bisa. Di mana ada naluri laut, mereka akan mencari laut. Tetapi laut itu Jangan lupa subscribe ya.